Audio Jungle. Assalamualaikum sahabat Pristin, salam Pristin. Kali ini saya sedang berada di tengah-tengah kebun jeruk, tepatnya di kebun jeruk di Tegal, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, sahabat Pristin, di sisi jalan-jalan saya, kita nanti akan mau bincang-bincang tentang apa itu Pristin Institute, ya, Pristin Institute. Kemudian kegiatannya apa, kenapa kok itu mesti harus ada dan sebagainya. Nah, nanti kita akan menemui seorang narasumber yang berkompeten di Pristin Institute, ya. Dan pasti nanti insya Allah akan banyak manfaat bagi para sahabat Pristin. Yuk kita temui beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Alhamdulillah baik. Baik, sahabat Pristin, kali ini kita akan bincang-bincang dengan komandannya Pristin nih. Dan nanti banyak hal yang bisa kita gali dari beliau tentang Pristin Institute, ya kan? Bagaimana ada pembelajaran di dalamnya, kok enggak tujuannya, motivasi dan sebagainya. Gimana? Siap, Dan? Siap. Oke. Kita ngobrolnya sambil duduk biar lebih kaya. Yuk. Siap. Monggo. Yuk, sahabat Pristin. Baik, dan sahabat-sahabat Pristin ini tentunya ingin kenal dulu sama komandan nih. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang, kan begitu. Nah, ini siapa sih sebenarnya komandan Pristin ini? Nah, silakan, Dan. Baik, terima kasih Samakung. Halo sahabat Pristin. Perkenalkan, nama saya Anggun Susilo. Saya mengajar di Universitas Brawijaya, Departemen Hubungan Internasional sejak 2008. Saya banyak berkecimpung di dunia pemberdayaan masyarakat, community based development, dan juga sering membantu teman-teman di instansi pemerintahan, khususnya di pemerintahan kabupaten, beberapa di Malang dan di luar Jawa. Selain itu, saya juga melakukan penelitian, baik itu yang dilakukan di Indonesia Timur, ya, khususnya Nusa Tenggara Timur dan Papua, dan juga penelitian-penelitian yang dilakukan di sekitar Malang sebagai pusat kegiatan saya di Universitas Brawijaya. Jadi banyak sekali sahabat-sahabat pengalaman beliau baik itu di dunia sivitas akademika maupun di luar itu, ya, baik dalam rangka memberdayakan masyarakat maupun di kegiatan-kegiatan riset dan sebagainya. Nanti kita akan gali itu. Baik, dan ini sahabat Pristin tentunya pengen tahu apa sih yang mendasari komandan itu kok termotivasi untuk mendirikan Pristin. Terus nanti dijelaskan juga apa itu Pristin, ya, kapan itu berdiri. Mungkin sahabat-sahabat Pristin pengen tahu ini. Oke, secara kilas balik mungkin saya akan kembali 3 tahun yang lalu. 2017 ketika saya sedang menyelesaikan disertasi saya bertemu dengan beberapa orang, ya, yang itu memberikan inspirasi kepada saya sekaligus memotivasi untuk melakukan
sesuatu hal yang bermanfaat, tentu saja untuk masyarakat luas. Pada waktu itu, setelah saya gali lebih dalam, ternyata teman-teman dan kolega saya itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Jadi yang pertama, teman-teman akademis, ya, dari kalangan kampus. Yang kedua, teman-teman di birokrasi. Dan yang ketiga, teman-teman di lapangan, ya, praktisi. Khususnya di area pemberdayaan masyarakat. Kemudian sering kita melakukan diskusi, Sam, 2-3 kali, kemudian terpikir untuk apa sih yang bisa kita lakukan, ya, bersama-sama kolaborasi dari 3 sektor ini untuk kebaikan masyarakat. Lalu saya mencoba untuk merangkul teman-teman saya, lalu kita mencari format, ya, format kegiatan, sekaligus juga format nama, karena Pristine itu sebetulnya dalam bahasa Inggris itu artinya murni, ya, murni, masih bersih, masih perawan, ya, kalau kita merujuk kepada istilah asing. Terpikir kepada saya bahwa untuk melakukan kegiatan itu harus bersumber dari niatan yang jernih, niatan yang murni, tanpa embel-embel, tanpa motivasi lain. Memang saya melakukan ini murni untuk kebaikan masyarakat, manfaat untuk masyarakat. Nah, disitulah, Sam, nama Pristine itu muncul, ya. Nama itu juga mencerminkan motivasi untuk menyelamatkan lingkungan. Karena kita tahu beberapa tahun belakangan ini lingkungan global khususnya, ya, dan juga lingkungan di sekitar kita banyak yang rusak akibat pembangunan. Kira-kira seperti itulah kilas balik 3 tahun belakangan ini, dan juga motivasi serta alasan mengapa nama Pristine itu muncul. Pasti diskusinya itu di warung-warung kopi itu dan biasanya, dan mantap. Memang demikianlah. Jadi kita sudah berapa, mungkin ratusan gelas kopi yang sudah kita konsumsi bersama. Tetapi itu seiring dengan ide-ide kita yang progresif dan konstruktif. Kira-kira begitu. Nah, ini Dan, kenapa sih Dan kok Pristine itu memilih target sasaran pembangunan berbasis masyarakat, Dan? Oke, akan sedikit saya jelaskan, ya, kenapa kok masyarakat mungkin sahabat-sahabat Pristine di rumah kepingin tahu. Yang pertama adalah sebetulnya pembangunan itu untuk siapa, ya kan? Sehingga muncul sasaran. Nah, dewasa ini seringkali kita melihat atau mendengar, ya, pengalaman-pengalaman baik dari negara kita sendiri atau bahkan di negara-negara berkembang yang lain, justru masyarakat itu terpinggirkan. Sangat naif memang, dalam artian kita ingin melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Tentunya perubahan itu adalah perubahan kepada manusianya sendiri, tetapi di saat yang sama justru malah pembangunan itu menisbikan itu artinya meminggirkan masyarakat. Nah, itu kemudian menjadi hirauan penting untuk Pristine, bahwa ayo kita melakukan perubahan, pembangunan yang selama ini kita mengerti, tetapi jangan lupa bahwa pembangunan itu melibatkan masyarakat baik sebagai target sasaran, sekaligus mereka sebagai aktor di dalam proses pembangunan itu sendiri. Jadi seperti itu, ya, Dan, ya. Ini, Dan. Nah, mungkin metode yang biasa dipakai oleh Pristine Institute itu apa, Dan? Terus kegiatan-kegiatan yang mungkin pernah dilakukan, mungkin kawan-kawan atau sahabat-sahabat Pristine ini pengen tahu juga, saya kayaknya begitu. Nah, karena apa? Ini penting nanti supaya apa? Sahabat Pristine tahu bahwa Pristine itu ternyata seperti ini, begitu, Dan, intinya. Ya. Gimana, Dan, itu? Pertama, kita punya prinsip
bahwa pembangunan itu harus inklusif ya. Inklusif itu artinya melibatkan semuanya. Walaupun pembangunan itu sering diartikan target sasarannya itu adalah kaum miskin, tetapi pada prakteknya itu tidak hanya kaum miskin, tetapi juga mungkin golongan difabel ya, orang berkebutuhan khusus, lalu ibu-ibu, lalu anak muda, lalu anak-anak. Jadi semua elemen di dalam masyarakat itu terlibat. Nah, itu prinsip pertama tentang inklusivitas. Yang kedua, kita selalu menggunakan prinsip partisipatori. Artinya di dalam proses pembangunan itu semua ikut terlibat di dalam tahapan-tahapan pembangunan itu. Jadi setiap tahapan setiap pembangunan berarti ada tahapan-tahapannya harus dilalui. Ada tahapan-tahapan yang memang kita harus melalui itu. Dan proses menuju kepada tujuan itu kita sama-sama berkontribusi ya. Artinya apa sih yang bisa kamu berikan? Walaupun tidak selalu harus materi, pemikiran, support, kemudian tenaga begitu kan bisa juga. Tenaga ini, ya. Itu nomor satu malahan. Lalu kemudian pikiran-pikiran yang konstruktif itu sangat penting. Sehingga dua hal ini menjadi saling mengisi ya. Inklusivitas, partisipatori itu dua hal yang bersamaan di dalam proses pembangunan. Nah, itu kunci yang dipakai oleh Pristine selama ini. Jadi kita selalu berpegang teguh kepada dua hal itu. Banyak hal yang sudah kita lakukan, Sam. Kita ingin merumuskan sebuah kegiatan ya, atau merumuskan sebuah kebijakan itu berbasis kepada penelitian. Sehingga kegiatan Pristine itu ada penelitian. Dari penelitian itu kita formulasikan menjadi sebuah ide. Ide ini kita diskusikan dengan teman-teman, dengan aktor di lapangan, lalu muncullah mungkin pendampingan, mungkin kayak apa, riset itu atau riset iya, capacity building, pelatihan. Kita sudah pernah melakukan itu di beberapa daerah. Lalu kemudian proses pemberdayaan itu sendiri, sehingga berjalannya kegiatan itu seiring dengan pendewasaan ya, dalam tanda kutip pendewasaan manusia itu sendiri yang melakukan pembangunan. Jadi kegiatan kita memang biasanya diawali dengan riset. Sekecil apapun kegiatan itu harus bersumber dari data dan informasi yang valid. Itu wajib. Lalu kita bergerak di capacity building misalkan, lalu kita bergerak di konsultasi. Kalau kita berhadapan dengan apa, atau kita punya klien perusahaan, lalu kita juga berkontribusi kepada policy making. Nah, itu kegiatan-kegiatan sejak 2017, kalau tidak salah kita pernah melakukan advokasi, lalu riset lapangan di beberapa daerah, termasuk juga desa dan perkotaan. Lalu kita juga pernah melakukan pendampingan, memberikan capacity building, ya banyaklah yang bisa kita gali. Oke, sangat menarik, sahabat-sahabat Pristine. Mungkin nanti akan kita pasti lanjutkan diskusi kita lebih jauh seperti itu nanti dengan komandan kita. Nah, ini Dan, pasti sahabat Pristine juga ingin tahu lebih jauh tentang Pristine ya. Area untuk operasional Pristine itu di mana Dan? Kemudian nanti kalau mau manfaat bisa bekerja sama dengan pihak mana begitu Pristine biasanya, ataupun mungkin yang akan datang, mungkin nanti komandan bisa jelaskan kepada sahabat-sahabat Pristine. Ya. Nah, kendala-kendala terakhir nanti, kendala-kendala mungkin apa yang sudah pernah dilakukan oleh Pristine ini, kan begitu? Ya. Gimana Dan itu dah?
Baik, untuk area operasional sebetulnya kita bisa menjangkau baik perkotaan maupun perdesaan ya. Urban ya, Urban dan rural kita. Rural. Ya kita punya pengalaman di situlah. Untuk kerjasama itu ada beberapa hal atau beberapa elemen dari masyarakat yang sudah pernah kita melakukan kerjasama. Yang pertama, ketika kita melakukan penelitian, maka tidak jauh dari atmosfer akademis. Nah, itu kita sering kerjasama dengan universitas. Lalu, bila kita masuk ke dalam area advokasi kebijakan, maka partner kita adalah selama ini pemerintah daerah dan juga pemerintah desa. Nah, selain dua hal itu tidak menutup kemungkinan, dan kita punya pengalaman itu, sahabat Pristine, kita pernah berkolaborasi dengan donor dan juga pihak swasta. Nah, keempat elemen itu pastinya punya punya pendekatan yang berbeda, dan kita mencoba untuk mensinergikan apa yang menjadi idealisme Pristine dan apa yang menjadi orientasi dari masing-masing pihak yang kita lakukan kerjasama. Nah, terkait dengan kendala, sebetulnya secara teknis tidak banyak ya, sahabat Pristine, kendala, tetapi hal itu menjadi cukup signifikan. Yang pertama, ketika kita bergandengan atau berhubungan dengan elemen-elemen masyarakat. Karena ada beberapa topik yang itu bersinggungan dengan norma kebiasaan, misalkan sanitasi, lalu gender, lalu difabel. Itu hal-hal yang kita harus sangat berhati-hati ketika kita masuk ke area itu, karena itu akan menimbulkan sensitivitas ya dari orang-orang yang terlibat di situ. Namun kita berupaya supaya menutup celah itu dengan melakukan dialog. Nah, dialog itu yang sering kita lakukan di awal kegiatan ya, untuk brainstorming, untuk tahu curi-curi dengar apa sih yang masyarakat resahkan sebelum kita betul-betul melakukan intervensi. Gitu, Pak. Di kendala-kendala utamanya berarti di mana itu yang paling mendasar, dan begitu, dan mendasar secara teknis mungkin di area implementasi ya. Artinya secara konseptual kita oke, tetapi belum tentu secara operasional, secara implementasi kita semudah kita mengkonsepkan. Karena kondisi lapangan sangat beragam antara nilai, norma ya, elit, struktur. Nah, itu dinamika sosial ini masalahnya. Nah, itu sahabat Pristine yang akan kita carikan solusi yang terbaik. Gitu. Nah, dan ini kondisi saat ini kan negara kita ini kan termasuk juga negara di dunia ini kena ada wabah COVID-19 seperti ini. Nah, gimana Pristine Institute ini mensikapi terkait mungkin perubahan-perubahan ini, dan juga mungkin ada inovasi apa yang bisa dilakukan oleh Pristine Institute? Baik, menyikapi ini yang pertama yang harus kita tekankan, jangan lupa protokol kesehatan. Sebelum kita masuk ke area yang lain ya, itu menjadi syarat kunci. Cuci tangan, higienisitas, lalu ya jaga jarak. Di samping itu ada perubahan signifikan ya antara orang yang biasanya ada di lapangan di field, lalu kemudian berpindah ke monitor ya. Sering saya sebut itu from field to screen. Ya, artinya ada perubahan dari yang biasanya kita melakukan kegiatan itu di lapangan, kemudian hanya di rumah lewat layar. Yang kita lakukan adalah bila masyarakat itu atau pihak yang ingin melakukan kegiatan di lapangan tidak bisa ke lapangan, maka jangan khawatir, Pristine yang akan memberikan
informasi, memberikan lapangan itu di monitor. Artinya kita akan tetap melakukan seperti ini, memberikan informasi, memberikan data, memberikan sumbangsih pemikiran tanpa para pemirsa, sahabat Pristine di rumah terjun ke lapangan secara langsung. Artinya kan kreativitasnya terus ini ya. Waduh Dan, ini kalau kita lanjutkan bisa sampai besok ini Dan. Ya. Udah ya, mungkin kapan-kapan akan kita lanjutkan lagi ya Dan ya. Siap. Terima kasih loh Dan. Siap. Baik, sahabat Pristine begini. Tadi bincang-bincang kita sangat luar biasa saya kira dari komandan kita ini, Pak Anggun Susilo ini. Jadi pengalaman beliau banyak, kegiatannya tadi Pristine sudah disebutkan di situ. Nah, tapi ada catatan yang paling mendasar, sahabat Pristine. Saya akan ada sebuah pepatah lah begitu yang mungkin saya sampaikan kepada sahabat Pristine itu. Apa itu kira-kira? Nah begini, sahabat Pristine, kalau pengen tahu caranya berenang, sahabat Pristine bisa membaca buku, ya, bagaimana teorinya, kan begitu. Nah, kalau bagaimana sahabat Pristine ingin ahli dalam berenang, tidak ada cara lain kecuali masuk kolam dan mencobanya. Artinya apa, sahabat Pristine? Sahabat Pristine, kalau di dunia pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Komandan Pristine ini, ya, itu tidak hanya teori, tapi ayo kita bersama-sama Pristine untuk bisa terjun di lapangan, gitu. Atau mungkin kita bisa jalan-jalan ke desa bersama narasumber yang lain dan sebagainya, begitu. Nah, kemudian kita juga akan bisa mendampingi masyarakat. Nah, di mana kalau sahabat Pristine kemudian selalu mendampingi, nanti akan lebih terasa, gitu. Lebih terasa dan tidak hanya tahu tentang itu bagaimana pemberdayaan dan pembangunan manusia, tapi pasti ahli di bidangnya. Karena apa? Sudah bisa menyelami tentang kondisi masyarakat itu. Nah, itu sahabat Pristine yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kembali lagi terima kasih dan sama-sama. Sampai ketemu lagi di acara yang lain dan jangan lupa sahabat Pristine, ya, like, kemudian komen dan subscribe. Terima kasih sahabat Pristine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pristine.